Pernah saya jual data dia? Hah? Aeria Maron itu paspornya di saya, ngurus visanya saya. Paspornya di Pak Lidara tuh visanya di saya. Waktu dia mau ke Amerika nih loh Bu, visa saya. Saya heran loh sama muridnya Iskariot ini. Coba ya teman-teman siapa yang tahu, nanti saya mau naik ke Komalnya Oke, saya mau jelaskan ini. Bikin panas aja si Rudy Iskariot ini. Saya udah gak pernah ngebahas dia. Masih dibilang katanya saya minta balik duitnya anak Batak. Sejak kapan kita minta balik duitnya anak Batak? Coba Fit, kamu tahu nggak waktu itu kondisi kejadiannya Fit? Waktu aku ngomong sama Rudy Simamora itu. Siapa yang tahu waktu itu? Ya. Saya peringatkan Rudy, saya bilang kamu udah pernah di penjara sekali. Kalau kamu masih aja seperti itu, ya. Aku bilang, kamu nanti bisa kena lagi. Istri anakmu nanti siapa yang ngurus? Bener kan akhirnya kena 2 kali di penjara? Sekarang satu lagi kena tuh siapa, Deddy Saputra. Saya barusan di WhatsApp. Setiap kali ada yang kena mesti minta bertolongnya ke saya. Saya udah bilang hati-hati di Indonesia. Jangan melakukan sesuatu kalau kalian nggak apa? Belum punya persiapan gitu loh maksud saya. Kok dibilang saya ikut campur? Pernah Fit, saya ikut campur ke komalnya teman-teman yang lain. Ngatur-ngatur komalnya orang, pernah? Minta jadi moderatornya aja nggak pernah kok. Betul nggak Pak Era? Pernah saya minta jadi moderatornya Bapak di sini Pak? Nggak pernah. Pernah saya ngatur-ngatur komal orang. Saya kalau nggak suka komalnya saya skip, saya nggak pernah masuk. Gitu aja. Ngapain saya ngatur-ngatur komalnya orang? Komal-komal dia kok. Tapi fitnahan ini loh, heran saya sama si Rudy Iskariot ini. Mulutnya bisa besar. Sejak kapan saya pernah minta balik? Duit orang Al-Hayat aja saya tutupi. Si Coki itu yang kemarin keluar-keluar memfitnah-fitnah. Minta berapa? Pertama minta 35 juta. Saya bilang kita nggak bisa. Terakhir minta 15 juta. Saya udah bilang sama Kiamat, kita transfer, kita kirim, kasih. Karena laptopnya dia itu ditahan sama Coki. Saya bilang kasih duitnya, kamu ambil balik laptop kamu. Kiamat bilang apa? Nggak usah Bu. Masa terus-terusan kita kasih duit, manja nanti kita kasih duit terus. Saya bilang nggak apa-apa. Dia minta 15, kasih gue bilang. Kita sudah approve, kita kirim duitnya, kamu kasih ke dia. Kalian tuh nggak bijaksana di dalam mengelola keuangan. 15 juta kita transfer habis 3 hari, coba bayangin teman-teman. Kita diem aja loh. Kita transfer Kiamat 25 juta, dibawa cuma 5 juta. Saya bilang yang 20 juta kemana? Saya nggak bawa Bu, kenapa kamu nggak bawa? Nggak pernah keluar negeri, dia nggak pernah naik pesawat rupanya. Pernah kita minta balik? Nggak pernah kita minta balik. Tapi yang di belakang-belakang kan kalian nggak tahu hal-hal kayak begini. Benar nggak Pak Tosi? Cuman saya kesel ya kalau kalian terus ngungkit-ngungkit, saya obras, saya buka sekalian loh. Ya. Saya nggak kayak Rudy ya, minta dana untuk rumah anak terang, tiba-tiba jadi rumah anak terong. Ingat ya, saya beli rumah pakai nama saya sendiri, pakai uang saya sendiri. Bahkan saya tidak minta donasi untuk rumah Apple Jet. Dengar itu. Ya, pernah kalian dengar saya minta donasi, nggak bisa beli beras, nggak bisa bayar pulsa? Pernah kalian dengar? Sembarangan kalau ngomong Rudy Iskariot. Saya tambahkan sedikit ya. Kak Sofi tadi ngomong. Nah, saya tiga hari yang lalu ya, Ibu Lina Wijaya itu telepon saya curhat. Ya, Ibu itu sekitar jam 1 malam beliau telepon saya. Dia curhatnya seperti ini, masalah ini saya harus bongkar teman-teman. Ya, dia telepon saya curhat kalau dia sakit paru-paru dan katanya berobat di mana, di Jepang. Saya bilang terus. Sekalian saya mau sampaikan ke Bang Ardi gini, kalau besok-besok misalnya saya sudah nggak live, saya sudah nggak ada kabar lagi, nanti kontak yang saya pakai telepon ini adalah kontak tim saya, nanti mereka yang beritahu ke Pak Ardi kalau saya terjadi apa-apa. Nah ketika saya tanya, kamu kenapa memang? Dia bilang saya sakit paru-paru dan divonis katanya tinggal beberapa bulan lagi
Seperti itu. Saya bilang terus, yang berikutnya Bang Ardi, saya mau klarifikasi. Katanya itu difitnah sama Yuli. Saya bilang saya nggak tahu karena saya jarang juga datang ke komalnya Yuli. Saya nggak tahu fitnahnya seperti apa. Boleh nggak kamu cerita Yuli fitnah kamu itu seperti apa? Gini loh Bang Ardi. Saya mau jujur ke Pak Ardi, tapi ini hanya saya ngomong sama Pak Ardi saja. Saya bilang oke. Saya pernah dilamar. Saya bilang, emang kamu masih cewek? Enggak, saya sudah punya suami bang, saya sudah punya anak. Terus kenapa kamu dilamar? Katanya dia dilamar sama Murtadin, siapa lagi namanya ya. Itu dilamar melalui telepon Murtadin tersebut dengan orang tuanya, katanya seperti itu. Saya bilang, terus kamu terima? Tidak. Terus, nah itu yang akhirnya video itu mungkin direkam sama anak-anak yang Murtadin itu, akhirnya di-upload dan disebar kemana-mana. Dia bilang jadi kalau Bang Ardi mendengar itu video itu bukan suara saya. Ketika saya dilamar sama anak itu melalui telepon sama orang tua, itu bukan suara saya. Saya bilang terus, tapi betul anak itu lamar kamu melalui telepon, betul sama orang tuanya. Nah akhirnya karena lamarannya katanya ditolak, akhirnya anak itu katanya kembali jadi Islam. Kembali mualaf lagi. Saya bilang, Lin, dia tahu nggak kalau kamu sudah punya suami dan kamu sudah punya anak? Dia bilang, saya nggak tahu bang. Selama ini kamu hubungan dengan dia seperti apa? Karena saya sakit, dia bilang segala urusan Lina Wijaya itu diurus oleh anak tersebut. Ya kan? Nah, setelah 3 hari terus dia minta tolong ke saya untuk bantu selesaikan masalah Yuli sama Lia Kristen yang katanya ada fitnahan dari Yuli ke Lia Kristen seperti ini. Saya tanya, boleh tahu nggak itu masalahnya seperti apa? Karena saya nggak tahu. Terus dia cerita, katanya Yuli fitnah Lia Kristen dengan seorang pendeta yang katanya bertato. Itu saya dengar dari Ibu Lina Wijaya loh, 3 malam yang lalu. Saya bilang, saya mencoba, tapi saya akan mencoba dengan cara saya sendiri. Dan saya bukan pribadi yang suka diintervensi oleh orang lain. Saya punya cara sendiri untuk bisa meredahkan. Dia bilang, oke bang, terima kasih. Saya bilang, terus? Siapa Kiai Murtad itu ya? Kiai Murtad dan itu Ibu Fadila juga dibahas sama dia. Nah, saya sudah nggak usah bahas yang lain. Yang penting, saya bilang yang penting kamu fokus untuk kesembuhan kamu. Nah, kemarin pagi dia itu WA ke Ibu Nefertiti. Ibu Nefertiti dan nama saya dibawa-bawa sama Ibu Nefertiti. Saya nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu yang saya difitnah ke Ibu Nefertiti itu, saya nggak tahu. Nah, tadi malam jam 1 malam Ibu Nefertiti telepon ke saya, klarifikasi. Bang Ardi, saya mau klarifikasi. Ada WA dari Lina Wijaya, dia minta uang untuk katanya ganti HP karena HP rusak. Tapi kenapa ya nama Roti Hidup itu dibawa-bawa? Hah? Nama saya dibawa-bawa maksudnya? Tentang saya punya hubungan pribadi. Saya bilang, saya yang bawa. Coba Ibu ceritakan ke saya. Nah, Ibu Nefertiti ceritakan semua yang dia kaitkan nama saya dengan dia minta uang ke Ibu Nefertiti. Tidak lama kemudian Ibu Nefertiti telepon dia bilang, Pak Ardi boleh nggak saya sambung ke Ibu Lina Wijaya? Saya bilang boleh, biar kita selesaikan sekarang. Kenapa nama saya dibawa-bawa di saat dia minta uang ke Sis Nefer? Teleponlah Nefertiti sambung ke dia. Nah, nomor yang Ibu Nefertiti telepon itu bukan nomor yang Lina Wijaya pakai telepon saya. Nah, begitu Lina Wijaya naik, saya diam saja sekitar 5 menitan itu dia ngomong. Dia bilang, oh ini ada Pak Ardi juga, itu foto profilnya Pak Ardi. Nefertiti bilang, iya saya yang telepon Pak Ardi tadi. Untuk masalah yang kamu WA ke saya. Terus saya ngomong, saya bilang, Lin, kenapa? Ibu Lina Wijaya, kenapa kamu bawa-bawa saya ketika kamu minta uang ke Nefertiti? Apa hubungan saya dengan masalahmu? Dari situ dia nggak kondusif lagi. Sampai saya maki-maki dia loh tadi malam. Pak, itu udah lama Pak.
Waktu Elia Myron sakit, Telepon. Elia Myron sakit juga. Dia minta dana kemana-mana, termasuk ke saya pada waktu itu. Dan saya tanya, saya transfer ke rekeningnya Elia Myron. Dia bilang Elia nggak bisa ke ATM karena kondisinya sakit. Difoto lah si Elia. Saya transfer ke rekeningnya. Butuh berapa untuk biaya hidup? Sekian katanya. Saya transfer pada waktu itu ke rekeningnya Lina Wijaya. Lalu setelah Elia bisa sehat, saya tanya, sampai nggak dana ini ke kamu yang saya transfer? Nggak sampai. Pada waktu nolong Elia Myron pun pada waktu dikejar-kejar, kita transfernya ke rekening Lina Wijaya. 15 juta kita transfer. Selamatin dulu Elia, keluar dulu dari situ. Kita bilang 15 juta itu habis Pak 3 hari Pak. Nah, sekarang Kak Pada Sofi, pada waktu kita mau bawa itu Elia, ini saya nggak pernah buka ke umum ya. Jadi Lina itu fitnah saya terus. Kalau Anda lihat tuh di video-videonya, Sofia Al Hayat itu nggak punya duit lah, ngambil duit lah, bla 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 bla. Everybody knows what happened, ya. Saya nggak pernah buka ini karena Elia. Pada itu saya bilang sama Elia, kalau kamu mau bawa perkara ini ke pengacara, kita biayain. Kamu cari pengacara, kita bayarin, bawa ini ke masalah hukum. Elia bilang nggak mau, nggak usah lah Bu, nggak usah sampai ke masalah ke ranah hukum. Lebih baik udah dibiarin aja, nggak usah ditanggepin. Ya, pada waktu kan dia kan bawa kasusnya Elia Myron yang terkena sakit itu loh, Bapak mungkin nggak tahu ya, terkena sakit dan sebagainya. Itu dia bawa ke publik, dia bawa Elia Myron lagi bete dan sebagainya, dia ungkapkan itu di publik. Saya bilang kalau kamu mau ajukan ini secara ranah hukum, kita bayarin. Kamu cari pengacara. Elia bilang, gak usah Bu, ditutup aja kita diam. Nah sejak itu saya diam. Lina Wijaya mau ngomong apapun diam. Jadi dia tuh jual kemana-mana pada waktu Elia Myron sakit minta dana Pak ternyata. Tapi Elia tutup ini Pak. Karena bagaimanapun pada waktu Elia kan mikirnya pada waktu itu dia baik ya, suka nolong ya. Jadi pada waktu Elia kesulitan dia datangnya ke Lina karena saya nggak ada di Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi ketika ada sesuatu dengan Elia, mereka telepon saya jam 10 malam itu, 10 malam waktu Amerika. Sampai saya harus telepon kemana-mana untuk yang saya minta maki-maki tolong. dia itu, yang saya maki-maki Ya, dia. pasti dia bawa-bawa nama Bapak. Yang saya Udah maki-maki pasti. dia itu, Pak Ardi, Bapak itu nggak tahu siapa dia yang sesungguhnya. Cuman selama ini saya nggak pernah mau ngomong. Orang di Al Hayat bilang, Bu, tolong Ibu ngomong. Ini loh, si Lina Wijaya seperti ini, ke sini, ke Pak Bom Bom. Pada waktu itu saya suruh ngomong. Saya bilang, nggak mau, saya bilang. Kalau Tuhan masih mau pakai dia, ngapain saya mesti menjatuhkan dia? Nanti juga jatuh sendiri, saya bilang. bukan Saya disuruh ngomong, Pak. Fit. Kak Sofi tahan dulu, Kak Fit kayaknya salah paham. Bukan ngomongin Kak Fit. Tapi Memang dia itu fakta ngomong kok. ke Ibu Lina Wijaya, dia ngomong ke Nefertiti sama Beruang, kalau saya fitnah Beruang sama Nefertiti. Dia bilang, sejak kapan saya ngomong ke kamu seperti itu Lina? Dia bilang, bulan Agustus tahun 2000. Hah? Sejak kapan saya tahu nomormu di bulan Agustus tahun 2000? Bukankah kau yang cari nomor saya, terus tadi 3 malam yang lalu baru kau telepon saya? Sejak kapan saya ngomong ke kamu seperti itu? Buktikan itu kalau saya ngomong kalau saya fitnah Beruang lapar sama Nefertiti. Nah, tidak lama kemudian Nefertiti nyambung ke Beruang lapar. Terbongkar lah tipu-tipunya Lina Wijaya di situ. Dia bilang, kau yang telepon saya, kau curhat loh, kau dilamar orang. Setelah kau dilamar orang, kau fitnah orang lain, bawa orang lain yang gosipin namamu. Jadi Bapak baru tahu ya. Dia bilang, brengsek juga kau Lina. Saya langsung ngomong seperti itu. Ya jangan percaya Pak kalau dia bilang sakit dan ini dan sebagainya. Iya. Kita udah tahu lama itu. Bahkan saya herannya gitu, pada waktu dia ngancem, dia bisa telepon MUI. Elia Myron sampai ketakutan. Saya bisa telepon. Saya bingung kok bisa dia punya hubungan sama MUI. Ternyata dia mualaf. Yang namanya waktu itu langsung terbongkar kan, beberapa lama kemudian yang Metatron itu bongkar dia punya nama ada di apa tuh namanya Masjid Istiqlal, bahwa dia mualaf, ada nama dia di situ. Sampai kita bingung, kok bisa kamu punya hubungan sama MUI itu loh. Dia ngancem loh Pak, membongkar alamat kita Pak. Tapi kita orang Amerika diam aja, karena ada banyak hal-hal yang harus kita tutup. Ngancem Pak di depan kami Pak, sampai Elia Myron nangis pada waktu itu. Saya bilang kamu tenang aja. Tapi semua itu kita tutup Pak. Ya, saya enggak mau lah, itu sudah berlalu, biar aja. Apapun yang dia omongkan itu sudah enggak berguna buat saya. Saya hanya geramnya Rudy Iskariot bisa buat video seperti itu. Dan buat saya itu pemfitnahan yang luar biasa. Ya, pembunuhan terhadap karakter saya yang luar biasa.
Iya, memang pernah dimualafkan ternyata di Masjid Istiqlal, teman-teman. Makanya kita bingung. Sebelum itu kita sudah bingung. Kok bisa dia punya hubungan sama MUI? Itu loh, Pak. Cuma kan selama ini saya nggak pernah ngomong-ngomong. Betul nggak, Pak RH? Betul. Yang saya sampai maki-maki dia itu loh. Anda telepon ke saya, topik pembicaraan yang Anda sampaikan lain. Kok sekarang kau bawa-bawa nama saya fitnah Nefertiti sama Beruang Lapar? Setiap hari Beruang Lapar live saya datang di komalnya kok. Saya bilang tanya Nefertiti itu sama Beruang Lapar, pernah nggak saya menye-menye minta uang ke mereka? Pernah nggak saya seperti itu? Karena saya sudah maki-maki dia, ya sudah saya turun. Setelah mereka bertiga masih ngomong di situ. Fitnahnya luar biasa, teman-teman. Sejak saya itu kan Pak Ardi kan tahu kan, dia bikin video-video tentang saya, tentang Sofia, tapi nggak pernah saya tanggepin. Betul nggak? Iya, Saya jadi nggak pernah menjelekkan nama dia di publik. Yang hampir 300 orang ini, teman-teman ingat ya, Lina Wijaya itu pernah dilamar melalui telepon, itu dia ngomong langsung ke saya. Dilamar sama laki-laki, katanya dia sudah punya anak dan sebagainya, punya suami dan sebagainya. Saya bilang kalau anak itu tahu kau punya suami, kenapa dia lamar kamu? Dia lamar kamu, saya bilang Lin, saya bicara dari sisi laki-laki ya. Saya punya keberanian untuk mengatakan perasaan saya kepada seseorang karena pasti ada lampu hijau. Itu saya bicara dari laki-laki sebelum saya terjadi saya maki-maki dia itu. Sampai dia ngajak keluarganya untuk melamar kamu itu berarti. Setahu saya enggak, Pak. Setahu saya mereka berhubungan seksual, kemudian direkam itu, lalu anak itu kecewa dan dia balik. Ada rekaman videonya semua, cuman saya nggak mau perhatikan hal-hal kayak gitu. Ada rekaman videonya tuh, anaknya ada kok. Namanya siapa gitu, pakai nama siapa. Waktu itu pernah dibuka juga sama Metatron. Ada rekaman videonya, Pak. Jadi mereka berhubungan seksual, lalu setelah itu ditinggalin. Jadi anak ini murtad, balik lagi jadi Islam. Nah, si Lina minta-minta balik sama dia. Videonya ada semua itu. Cuman saya nggak pernah mau follow hal kayak gitu karena buat saya itu nggak penting banget sih. Ya itu urusan pribadi dia lah. Saya sampai saya bilang, oh kau habis kau berhadapan dengan saya semua yang kau cerita. Nah, ketika Ibu Nefertiti ngomong seperti itu, saya bilang, Nefer, kamu percaya? Dia nggak kasih kesempatan saya ngomong. Saya bilang, kau telepon saya, itu kau cerita hal berbeda loh. 3 malam yang lalu kau telepon saya kok. Sejak kapan saya telepon kamu? Apa urusan saya dengan kamu? Telepon kamu bulan Agustus tahun 2005. Apa pentingnya kamu bagi saya? Itu busuknya si Lina Wijaya itu. Dan yang disampaikan oleh Metatron ini benar. Ya. Bahwa dia dilamar itu benar, itu bukan fitnah. Karena Lina ngaku sendiri ke saya melalui telepon. Dan laki-laki yang dia ngaku yang katanya umur 20-an atau 22 atau 20. Yang dia ngaku katanya umur 20-an atau 22 atau 20. Yang dia ngaku di mute dulu ya. Katanya itu anaknya, itu ngakunya ke telepon. Tapi yang saya nggak terima, dia minta uang di Nefertiti, Ibu Nefertiti untuk ganti HP dengan modus dia fitnah saya. Jelein saya ke Nefertiti. Dia nggak tahu kalau Nefertiti juga ada simpan nomor saya. Karena Bu Nefer kita pernah tukaran kontak. Dia nggak tahu kalau Beruang Lapar juga simpan nomor saya. Nah, Nefertiti telepon ke saya setelah dia kasih tahu semua cerita itu, bahkan ada screenshotan dari Nefertiti juga ke saya yang dia minta uang dan fitnah saya itu di Nefertiti. Nefertiti kirim screenshotannya itu ke saya melalui WhatsApp. Setelah itu Nefertiti sambung lagi ke Beruang Lapar. Setelah ngomong saya tidak selesai ngomong karena saya sudah terlalu emosi, saya sudah maki-maki dia, saya turun. Setelah mereka bertiga ngomong, Nefertiti telepon lagi ke saya. Telepon lagi bertiga dengan Beruang Lapar.
Mereka telepon, kita sudah tahu karakternya Lina Wijaya. Ngaku-ngakunya adiknya Nefertiti. Katanya keluarga besarnya Nefertiti. Nefertiti saja nggak tahu dia seperti apa. Gitu loh. Jadi teman-teman yang Kristen hati-hati dengan Lina Wijaya itu. Saya berpikir selama ini yang dia bilang dengan laki-laki itu, saya pikir, maaf ya, saya pikir mungkin itu berita yang nggak benar. Tapi Lina Wijaya ngaku sendiri ke saya bahwa dia dilamar sama orang itu. Omongannya macam-macam, Pak. Setahu saya enggak, malah laki-laki itu menghindari dia terus. Dia yang ngaku ke saya laki-laki itu lamar dia kok. Tapi katanya dia tolak. Setelah dia tolak lamaran laki-laki itu enggak bener lah. Bapak laki-laki masa itu masuk percaya. kembali ke Islam, katanya seperti itu. Nah, begitu saya ceritakan yang dia curhat ke saya tentang semua persoalannya, tiba-tiba dia teriak, hati-hati kamu Nefertiti dengan roti hidup itu penipu. Saya bilang, hei bangsat, kau yang curhat ke saya, kau bilang saya penipu. Yang menye-menye minta saya untuk mendamaikan Yuli dengan Lia Kristen, siapa kamu kan? Gitu. Sampai nama Ibu Fadila juga difitnah sama dia itu di telepon itu. Sama Kiai Murtad. Saya nggak tahu Kiai Murtad itu yang mana. Katanya sekarang sudah ganti nama Kiai Murtad dengan sholawat di pinggir jalan atau di pinggir jurang. Itu semua saya tahu dari Lina Wijaya. Gitu loh. Nggak usah dibahas lagi, Pak. Mau dibahas makin jengkel ya. Kita udah tahu orangnya, udahlah. Ya, host, ya gak apalah kita bahas tentang yang begituan, tidak enak didengar ya saudara kita di bawah. Ya doakan aja lah, biarlah semuanya. Selama ini saya diam, Pak. Selama ini saya nggak pernah ngomong kok di publik. Artinya Coba, gini bro. Bapak kalau lihat di YouTube itu, dia Sebentar. jelek-jelekin saya, bla 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 bla. Pernah saya balas? Nggak pernah, saya cuekin aja. Makanya dia selama ini nggak pernah lagi nyinggung nama saya karena saya nggak pernah balas. Dan Karena artinya selama ini saya gini diam. juga bro. Kalau ini saya diam dengan kelakuannya si Lina Wijaya ini, dia akan ngomong kemana-mana tentang saya. Saya nggak mau. Oke, Gitu berarti loh. sudah. Jadi begini, istilahnya doa itu yang akan mengubahkan segalanya. Saya pribadi Murtadin pun nggak pernah saya minta sama orang duit. Bahkan saya sendiri akan bekerja keras untuk diriku. Bahkan ada dari Sarawak ya akan untuk menolong saya. Saya katakan saya berlimpah. Saya katakan saya tidak mau sesuatu saat nanti akan begini begitu. Jadi saya tidak akan seperti meminta-minta ya. Saya Murtadin. Jadi saya tidak seperti orang itu, saya bekerja. Karena saya ada skill. Jadi saya katakan di sini biarlah yang sudah terjadi biarlah ya udah, nggak usah diungkit-ungkit, doakan saja. Terus sampaikan aja firman yang kita dapat dari Tuhan Yesus, itu yang kita beritakan. Itu saja Bang Ardi ya. Masih banyak teman-teman yang percaya pembohong-pembohong itu. Buktinya masih beredar kok. Masih banyak orang yang dengerin kok. Oke, kita fokus saja ya teman-teman. Minta maaf buat teman-teman yang nonton di bawah ya. Tapi saya mau klarifikasi juga karena saya difitnah. Untung Nefertiti dengan beruang lapar tidak percaya sama Bu Lina. Mereka telepon ke saya klarifikasi. Gitu loh. Oke, teman-teman yang di bawah kalau mau naik silahkan naik. Bertanya sajalah tentang iman Kristen. Naiklah Nikodemus tadi up Komal masih full diri. Dirimu tadi up. Selamat pagi, Shalom. Dalam selamat siang semuanya. Siang, bro. Ini ada Putra.
Putra Sulung, selamat pagi. Shalom Bu Sofi. Shalom Pak Putra Sulung, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan bro, ada yang mau disampaikan bro? Pak Putra Sulung, Ya, ya. silahkan Pak. Kalau ada yang mau disampaikan atau mau bertanya, silahkan Pak. Ini kalau boleh ini saya bertanya ini Pak ya. Tadi kan saya mendengarkan curhatan Bu Sofia ya tentang Bu Lina Wijaya. Ini saya nanyanya gini Pak ya. Tentang kekristenan boleh ya Pak ya? Pak, tanya saja tentang kekristenan Pak. Ada Kak Sofi di situ. Silahkan Pak. Ya, baik. Eh Yahudi itu menurut orang Kristen kafir nggak Pak ya? Sudah Pak. Udah itu aja Pak. Nggak pernah orang Kristen mengatakan orang Yahudi itu kafir. Karena kekristenan itu akarnya dari Yahudi. Gitu loh Pak. Dari Matius pasal 5 ayat 22 dulu ya, itu Yesus berkata, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, itu harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Barang siapa menyebut saudaranya jahil, dia harus dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Kekristenan tidak pernah menyebut ya Yahudi sebagai kafir ya. Dan bahkan Tuhan Yesus melarang itu kan, jangan menyebut saudaramu kafir ya. Nggak ada itu mengkafir-kafirkan di ajaran Kristen, itu nggak ada ya. Tetapi begini, tentang Yahudi yang adalah umat pilihan Allah, kenapa disebut umat pilihan? Gini, Kejadian pasal 17 ayat 8 ya, Tuhan mengatakan ya, aku akan seluruh negeri yang kau diami ini sebagai orang asing akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu dan milik keturunanmu, dan aku akan menjadi Allah mereka. Allah mereka siapa? Keturunan Abraham. Nah, di dalam Ulangan juga, Ulangan pasal 7 ayat 6, 7, 8 itu disebutkan ya. Bentar saya bukain dulu ya. Ulangan pasal 7 ayat bentar HP ku mana ini? Kok mati sih? Ayat 6, 7, 8 bahwa Israel itu dipilih sebagai umat Allah bukan karena mereka kuat, tetapi karena janji kepada nenek moyang mereka ya. Nah, sekarang umat Israel ini sebagai keturunan Abraham itu dipilih Tuhan. Nah, kita nggak mengkafir-kafirkan, justru barang siapa mengutuk Israel akan dikutuk. Barang siapa memberkati Israel akan diberkati ya. Makanya orang Kristen ini kita nggak pernah mengkafir-kafirkan, kita memberkati karena Tuhan yang memilih mereka ya. Nah, sekarang kalau orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, itu bukan seluruhnya. Orang Yahudi sekarang ya, yang paling besar ini adalah komunitas Yahudi Mesianik, itu paling besar. Mereka percaya Yesus ya. Ada lagi Yahudi Rabinik yang sempat menjadi yang terbesar, tapi sekarang udah nggak terbesar. Yang terbesar adalah Yahudi Mesianik ya. Yahudi Rabinik ini mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Walaupun mereka percaya Mesias, tetapi mereka menganggap itu bukan Yesus ya. Karena ini warisan dari para rabi-rabi yang dulu itu waktu Yesus ditangkap, mereka kan para imam-imam kepala dan semuanya, mereka tidak percaya Yesus. Nah, ajarannya ini masih diwariskan sampai sekarang ini orang Yahudi Rabinik itu. Nah, kalau kamu ngomong Yahudi sebetulnya ya, sekarang itu banyak sekali, ada Rabinik, ada ultra ortodoks yang suka bikin rusuh ya, ada juga
Zionis, ada Yahudi Askenazi, Sephardik dan lain-lain. Nah, di zaman Yesus aja, zaman Yesus itu ada paling tidak ada 7 golongan Yahudi. Yahudi aja ya. Yahudi itu waktu itu ada Farisi, ada Saduki, ada ya ada 7 golongan ya. Ada Eseni, ada Zelot, ada Herodian, ada Helenistik. Nah, kekristenan juga dulu pada zaman Yesus itu kita itu bagian dari Yahudi ya. Jadi pertama, tidak pernah orang Kristen mengkafir-kafirkan. Kami itu malah dilarang oleh Tuhan kami Yesus Kristus untuk mengkafir-kafirkan ya. Itu aja cukup. Jadi bro, Yesus Boleh tahu, itu ibunya Yahudi. definisi dari kafir itu apa itu, Pak? Begini. Buka aja di Google. Ya. Kalau Kalau- saya buka di Google itu, Pak, kafir itu artinya menyembunyikan kebenaran, Pak. Itu di dalam Islam, di dalam Islam. Jadi kamu jangan menggunakan paradigma Islam untuk membahas kekristenan atau Yahudi, ya. Jangan. Itu kacamatamu, aturan kamu. Yang aturannya harus diterapkan di dalam Islam sendiri. Jangan diterapkan di kekristenan atau Yahudi, ya. Jadi Yahudi yang mana itu, Pak, yang tertulis di dalam kitabnya Bapak itu, Pak? Seperti contoh Matius 11 ayat 18 dan 19. Orang Yahudi itu tidak percaya dengan perkataan Yohanes Pembaptis dan perkataan Yesus. Nah, orang Yahudi ini Ya hanya kan? percaya dengan perkataan Musa, seperti yang tertulis di Yohanes 5 ayat 45-46. Nah, begini, kalau orang yang disebutkan di situ cuma percaya perkataan Musa, itu bukan orang Yahudi, tapi orang Israel di utara yang mereka itu kawin campur disebut dengan orang-orang Samaria. Nah, orang-orang Samaria ini tidak percaya kepada nabi-nabi selain Musa, ya. Jadi mereka juga mempercayai kitabnya cuma ada Samaritan Pentateuch. Samaritan Pentateuch itu cuma 5 kitab Taurat Musa. Nah, kitab selebihnya ada kitab para nabi dan kitab nubuatan itu di dalam tanah Yahudi. Itu mereka nggak percaya. Kalau yang cuma percaya nabi itu adalah Musa, itu orang-orang Samaria di utara. Nah, orang Samaritan disebutnya, gitu. Oke. Ahli Taurat orang Yahudi bukan ya, Pak ya? Ya, ahli Taurat itu tidak semuanya dari Yahudi, ya. Kalau kamu baca dari kitab Ezra dan kitab para nabi sebelumnya, orang-orang yang disebut para ahli Taurat itu juga bukan semuanya orang Yahudi. Yahudi ini adalah salah satu golongan dari salah satu suku, ya, dari 12 suku Israel, ya. Nah, Yahudi, ya, kalian itu sebut Yahudi sebetulnya adalah yang disebut dengan suku Yehuda. Suku Yehuda, ya, itu Yahudi. Nah, tetapi dari 12 suku itu ada suku lain, ya. Imam Ezra itu disebut ahli Taurat di dalam Ezra, ya. Ezra pasal yang ke-7, ya. Pasal yang ke-7 di situ Imam Ezra disebut sebagai ahli Taurat. Ya. Dan dia bukan orang Yahudi kayaknya, ya. Imam Ezra itu suku Lewi. Ya. Jadi kalau kamu ngomong Yahudi, nah tadi saya bilang dari Yahudi aja di zaman Yesus itu ada 7 golongan. Ya. 7 golongan Yahudi aja. Nah, ini cuma dari satu suku itu. Ya. Itu loh. Paham nggak? Oke, baik. Berarti kalau yang diceritakan oleh Yesus itu Yahudi yang mana itu, Pak, tadi?
Seperti contoh Hah? Yohanes 8 ayat 24 kan. Jika kamu Mm-mm. tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Akulah mati dia, dalam maka kamu akan dosamu. mati dalam dosamu. Karena itu, ya, itu Nah, kan. itu Yesus berkata kepada orang mana itu? Iya, jadi begini, kamu tahu di zaman Yesus itu ada para imam-imam kepala ya, yang waktu menyalibkan Yesus ini kan siapa? Ini orang-orang Yahudi nih yang menyalibkan Yesus. Ya. Mereka kan nggak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah bangsa Israel itu kan dijajah ya, dijajah oleh dari sejak kehancuran kerajaan Salomo, mereka akhirnya dibuang ke pembuangan di Babilonia ya. Kalau Israel di utara dibuang ke Asyur. Nah, kalau Yahudi itu dibuang ke Babilonia ya. Nah, sejak itu mereka selalu dijajah berganti-ganti. Dari Babilonia kalah oleh Persia, mereka dijajah oleh Persia, jadi tunduk ya kepada Persia. Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani itu akhirnya jadi mereka tunduk kepada Yunani. Yunani hancur, terus ada Romawi. Romawi itu menguasai bangsa-bangsa termasuk Israel dan Yahudi ya, Yehuda ya, kerajaan Yudea. Nah, selanjutnya orang-orang Yahudi ini sempat berperang dengan dinasti Selukid ya, yang di utara itu ada, waktu raja itu menistakan Bait Allah. Nah, terjadi perang besar itu di zaman 2 abad sebelum Masehi, itu di zaman namanya Yudas Makabe. Nah, mereka sempat menang, terus ada mereka punya dinasti namanya dinasti Hasmonaim ya. Nah, orang Yahudi selalu berperang melawan penjajah-penjajah. Mereka ditaklukkan gitu kan. Nah, mereka mengharapkan supaya Mesias ini membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan menjadikan bangsa Israel seperti waktu kerajaan Daud itu menjadi negara adidaya yang disegani ya. Mereka merdeka, hidup bebas gitu, disegani gitu. Itu yang mereka harapkan, makanya Mesias itu mereka pikir Mesias ini seharusnya seorang yang pahlawan di medan perang, yang sakti mandraguna gitu. Bukan seperti Yesus mereka pikir. Karena Yesus mengatakan di Yohanes 18 ayat 36, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ya, dia malah milih mati di kayu salib ya. Membebaskan manusia dari dosanya, bukan dari penjajahan. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Itu loh, paham? Itu, Pak. Oke, baik, Pak. Yesus pernah juga berkata, Pak ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik Ya, Matius daripada 5 hidup ayat keagamaan. 20. Nah, Matius Tidak lebih 5:20 itu baik dari kan. orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Ya, itu Yesus lagi berbicara kepada orang Yahudi juga atau kayak mana itu, Pak? Begini, saya jawab, itu disebut bagian dari khotbah di bukit. Matius 5 sampai Matius pasal 7 ya. Matius pasal 5 dan sampai pasal 7 itu disebut khotbah di bukit. Audiensnya saat itu adalah orang-orang Yahudi. Itu salah satu itu khotbah pertama Yesus. Ya. Jadi Yesus baru memulai pelayanannya, ini Matiusnya baru pasal 5 sampai pasal 7 ya. Nah, Yesus itu berkata kepada orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi yang juga, kalau misalkan kamu tahu sejarahnya, bangsa Israel, Yahudi itu pernah dibuang ke pembuangan Babilonia, mereka pulang diaspora. Nah, itu audiensnya ya. Para pendengarnya adalah orang-orang Yahudi ya, yang pernah dijajah juga di situ. Gitu. Oke, baik. Yesus juga pernah berkata ini, Pak. Ini kepada siapa ini, Pak ya? Di Yohanes 5 itu ayat 45 dan 46. Jangan kamu Nah, kamu menyangka baca bahwa akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Ini Yesus berbicara kepada orang Farisi atau orang Yahudi ini, Pak?
Makanya kamu baca konteksnya. Yohanes pasal 5 itu konteks pembacaannya dari ayat 18 ya. Lalu orang-orang Yahudi itu lebih berusaha lagi menangkap Yesus, bukan hanya karena Yesus mengatakan meniadakan hari Sabat, tetapi juga dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu konteksnya di situ. Nah, di ayat 19, lalu Yesus menjawab mereka. Nah, jawabannya itu panjang sampai ayat ke-45 itu. Nah, di sini adalah orang-orang Yahudi yang berusaha menangkap Yesus yang munafik. Ya, makanya di dalam percakapannya itu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal dia di Yohanes pasal 5 ayat 37 yang sering nih Muslim suka mengutip nih ayat ini ya. Kamu tidak pernah melihat Allah dan suaranya pun tidak pernah kamu dengar, itu kan. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang munafik ya. Kepada orang-orang itulah ya yang Yesus berkata itu ya, bahwa kamu itu akan diadili oleh Musa ya. Karena Musa bercerita tentang aku, tentang nubuatan, tentang seorang Mesias, juru selamat. Siapa yang diceritakan Musa? Ya aku, kata Yesus. Nah lalu mereka kan tidak percaya, begitu loh. Lanjut. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Pak ya, Yahudi yang mana yang di zaman sekarang yang percaya kepada Yesus Pak? Mau utusan ya atau kamu, nabi? begini, bukan cuma sebagai utusan nabi gitu. Yahudi mesianik percaya Yesus adalah Tuhan. Ya itu Yahudi, namanya Yahudi mesianik ya. Dari nubuatan-nubuatan di kitab di kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab syair-syair kitab Ketuvim ya. Itu mereka percaya bahwa nubuatan itu digenapi oleh Yesus ya. Kamu lihat deh, ada satu orang Yahudi di TikTok. Ini dia punya punya channel namanya Talmid. Itu Yahudi mesianik, dan dia memberitakan Injil tentang Yesus itu kepada orang-orang Yahudi yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Nama ininya, nama channelnya, nama akunnya itu Talmid. Saya ikutin dia, ya. Dia seorang Yahudi, gitu. Ya, Shalom ya Pak. itulah. Jadi Ada satu lagi Pak. One for Israel. One for Israel Pak, itu organisasi Yahudi Mesianik yang besar itu. Ya. Terus ada lagi satu orang Yahudi cewek namanya Kate apa ya? Itu aku ikutin. Tapi kok nggak pernah muncul di FYP aku lagi sekarang ya. Itu Ada lagi. banyak lagi. Yahudi Mesianik. Apa ya? Do For Jesus. be apa ya? Ada satu lagi. Itu dia penginjil khusus Yahudi. Penginjil khusus Yahudi ada bapak-bapak namanya Jeffrey kalau nggak salah. Oke, baik, Pak. Ya, jadi kalau Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus itu Yahudi mana itu, Pak? Oh ya, channelnya akunnya namanya Shobi It. Ya, kalau Ya, Yahudi jadi yang tidak percaya Yesus di zaman sekarang ya, itu saya Yahudi jawab mana itu? barusan Yahudi Rabinik. Saya bilang, Yahudi Rabbani. jadi gini loh. Rabinik. Saya jawab, kamu dengar. Jadi tadi saya sempat sebutkan zaman sekarang ini aja ada banyak golongan Yahudi, ya. Ada yang namanya Yahudi ultra ortodoks. Ini tidak percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang yang pernah dengar cerita bahwa orang Kristen itu diludahin sama orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang meludahin itu siapa? Ultra ortodoks ini. Dia itu disebut sebagai Yahudi garis keras. Nah, mereka ini juga sempat beberapa hari yang lalu mengadakan demo rusuh tuh di Israel, ya. Mereka itu kan karena Yahudi ultra ortodoks ini 12% dari golongan Yahudi seluruhnya. Nah, mereka tidak mendapatkan jatah sebagai mereka nggak boleh ikut militer. Mereka nggak boleh ikut militer. Pemerintah Israel sendiri melarang Yahudi ultra ortodoks untuk ikut militer.
Makanya mereka demo. Nah,